Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua, balik lagi bareng lagi, dan balik lagi bersama gua Fandi Tarot Reader. Untuk kali ini gua nggak bakal bahas masalah tarot, cuman untuk saat ini, tapi membaca ya, tapi lebih tepatnya ke arah zodiak aja, karena gua sebenarnya udah telat sebenarnya kemarin gua ya buat untuk zodiak ya di bulan ini. Cuman kemarin maklum lah, mungkin ada beberapa kesibukan, jadi saat ini gue bakal bacain zodiak buat kalian. Nah, untuk kali ini sesi zodiak untuk sesi ini gue gak langsung kasih satu video semua full 12 zodiak ya, tapi gue bagi 3 guys. Jadi gue bagi 3, 1, 2, 6, 7. Pokoknya gue bagi satu sesinya itu ada 3 zodiak. Nah, nanti buat kalian, tapi gue uploadnya semua videonya. Jadi buat kalian kalau yang mau nyari zodiak kalian, bisa lihat di situ. Nanti gue kasih judul zodiak apa aja di sesi 1, 2, dan 3. Nah, jadi buat kalian 1, 2, 3, 6 ya, lebih ke arah 4 video, satu sesinya 4 sesi ya. Satu video itu satu sesi, dan satu sesinya adalah 3 zodiak. Nah, buat kalian kalau untuk mencari zodiak Anda bisa searching di zodiak, di situ di judulnya nanti gua kasih zodiaknya. Untuk sesi 1 zodiak apa, 3 zodiak, sesi 2 3 zodiak juga, seperti itu. Jadi buat kalian yang antusias biasa mendengarkan zodiak ataupun hobinya mendengarkan suatu zodiak, atau biasanya lebih mencerna, ataupun biasanya lebih sering mingguan denger zodiak, jadi kali ini gue bakal bacain buat kalian untuk sebulan atau untuk bulan baru saat ini itu. Oke, buat jadi langsung aja. Jadi langsung aja gue ke arah baca zodiak dengan tarot ya. Nah, gue untuk saat ini gue mau bacain kalian pakai kartu tarot ini. Ini adalah Delanuit. Dan kartu Delanuit ini sebenarnya sama, cuman gue lebih hobi pakai ini aja kalau baca zodiak. Buat kalian yuk langsung simak aja zodiaknya. Halo sahabat. Seperti yang gue bilang tadi bahwa gue bakal bacain tarot tentang astrologi atau zodiak. Nah, jadi gini ya, seperti biasa bahwa satu video, seperti yang saya bilang tadi, bahwa satu video akan saya buat menjadi satu sesi, dan per sesi itu ada 3 zodiak. Nah, jika di video ini zodiak Anda nggak ada, mungkin Anda bisa scroll di bawah ini. Sekarang gua awali dari Aquarius ya guys. Untuk Aquarius gue punya Nine of Pentacles dan Queen of Cups. Itu artinya apa? Itu artinya adalah suatu dalam karir Anda, dalam arti baik kerjaan ataupun baik usaha. Nah, di sini tergambar untuk Aquarius, untuk Anda. Nah, biasanya Aquarius ini bukan biasanya, tapi Aquarius ini terlahir pada tanggal 20 Januari sampai 18 Februari dan memiliki elemen udara. Nah, itu guys. Nah, untuk Aquarius di sini sepertinya, kalau untuk Aquarius, untuk masalah karir dan pekerjaan atau usaha Anda, di sini sepertinya Anda harus banyak bersyukur, karena di bulan ini mungkin akan menjadi Anda akan memetik buah dari pohon yang Anda tanam. Dan bisa dibilang di sini Anda katakanlah di sini adalah bulan-bulan ini adalah fortune Anda akan usaha-usaha dan juga pencapaian Anda sebelumnya, seperti itu. Tapi bukan berarti Anda bisa leha-leha ketika hal ini keberhasilan dan pencapaian Anda tengah Anda capai, seperti itu. Nah, lalu untuk keuangan di sini bisa dikatakan normal ya, normal. Walaupun Anda jatuh, mungkin nggak terlalu jatuh banget, nah, seperti itu. Jadi mungkin ada sedikit katakanlah ada juga akan ada sedikit peningkatan di Aquarius untuk bulan ini, seperti itu. Nah, untuk asmara Aquarius, untuk asmara di sini Anda dituntut untuk lebih sabar. Karena apa? Karena mungkin di sini
ada sesuatu kriteria ataupun penyikapan yang berbeda atas hubungan Anda, baik entah Anda yang mengawali perbedaan sikap tersebut atau pasangan Anda seperti itu. Tapi di sini meskipun ada perbedaan, namun di sini tergambarnya jangan pernah putus asa, jangan pernah berkecil hati. Ya udah gue mundur, ya udah gue galau, sakit gimana ya, bingung, terus pikiran negatif. Enggak, no, jangan gitu ya. Jadi ketika dia berubah, itu adalah saatnya ataupun kesempatan Anda untuk menunjukkan ke si doi bahwa ini loh, gue benar-benar serius. Nah, berikan kasih sayang yang mungkin lebih dari biasanya, berikan waktu yang mungkin kurang cukup selama ini buat Anda, waktu Anda buat dia, seperti itu. Karena apa? Karena perbedaan suatu sikap ataupun perubahan ini jangan tidak perlu dikhawatirkan. Nah, seperti itu. Nah, guys. Nah, terus untuk hari untuk Aquarius, hari baiknya untuk memutuskan sesuatu atau yang lain itu adalah hari Rabu. Hari Rabu ya, teman-teman ya. Nah, jangan lupa hari Rabu itulah hari di mana Aquarius dapat memutuskan sesuatu atau mulai menjalankan sesuatu atau apapun itu, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung sehabis Aquarius ya, sehabis ke Aquarius langsung ke Pisces. Pisces lahir pada tanggal 19 Februari dan sampai 20 Maret ya, dan dia memiliki elemen air. Dan untuk Pisces saya punya Four of Swords dan Ten of Cups ya. Nah, untuk Pisces sih guys ya. Nah, untuk Pisces sepertinya kalau untuk minggu ini untuk karir dan juga keseharian untuk minggu ini, sepertinya minggu ini bukan hanya minggu ini ya, tapi bulan ini sepertinya Anda lebih aktif lagi. Itu bukan karena Anda entah apa-apa, tapi di sini memang mungkin Anda akan memiliki rencana baru ataupun hal baru sekarang yang harus Anda kejar. Makanya untuk bulan ini Anda sangat aktif dalam bekerja dan giat dalam bekerja ataupun dalam pergaulan lebih aktif kayak gitu. Nah, terus untuk keuangan si Pisces ini sepertinya lumayan bagus, cukup bagus ya. Dan hati-hati menggunakan keuangan Anda. Rencanakan sebelum Anda mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu. Karena apa? Karena membeli sesuatu tanpa direncanakan itu pengeluarannya 3 kali lebih besar daripada direncanakan, seperti itu. Jadi seumpama mau ke mall, Anda harus berpikir dulu nih dari rumah nih apa rencana yang akan Anda beli. Nah, jika Anda tidak memiliki rencana tapi ya udah main aja ke mall, bawa uang seperti itu. Nah, nanti di mall Anda akan belanja, mungkin ada hal-hal yang nggak penting yang Anda beli dan itu melebihi kapasitas standar harian, seperti itu guys ya. Dan untuk asmara ini dengan pasangan, untuk asmara dengan pasangan bisa dibilang di sini kurangi emosional, kurangi posesif, dan sedikit belajar mencoba untuk berpikir positif. Itu tuntutan dan itu sangat juga tuntutan, bisa dibilang saran, bisa dibilang tuntutan. Karena apa? Karena di sini tergambarnya adalah suatu emosional dan suatu egois. Ini akan menyelimuti hubungan Anda dan ini sangat bahaya untuk hubungan. Makanya di sini Anda dituntut untuk lebih lebih membuka pikiran, terus lebih mengurangi hal-hal negatif yang Anda pikirkan, seperti itu. Kurangi posesif dan jangan pernah terhasut oleh pikiran-pikiran yang negatif dalam diri Anda, seperti itu. Nah, itu tadi. Lalu untuk yang belum punya pasangan, di sini Anda dituntut untuk fokus ke arah karir ataupun fokus ke arah sesuatu yang saat ini tengah Anda kerjakan. Nah, karena apa? Karena di bulan ini untuk Pisces suatu keuangan ataupun bukan keuangan tapi usaha. Untuk usaha ini sangat bagus dan insya Allah untuk Pisces di bulan ini akan memetik hasil yang cukup bagus. Tapi bukan berarti Anda bisa leha-leha, enggak. Nah, di sini karir ini atau pencapaian usaha Anda ataupun buah dari pohon yang Anda tanam
pergunakan dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Nah, itu adalah Pisces. Dan Pisces itu punya hari baik Sabtu ya teman-teman ya. Pisces punya hari baik Sabtu. Dan untuk Pisces hari baik Sabtu. Lalu sekarang untuk Aries, guys. Aries gue punya Eight of Pentacles dan Page of Pentacles. Ini artinya apa? Nah, kalau untuk Aries ini bisa dibilang kalau untuk kalau untuk umum, general, untuk umum ataupun keseharian di sini tuh seperti kayak bahasanya, naik turun gitu loh, naik turun dalam arti gini, naik turun banyak ya. Nah, di sini naik turun adalah suatu kondisi keuangan Anda juga karir. Nah, kalau untuk Aries, Anda dituntut untuk memperbaiki kinerja Anda jauh lebih baik lagi, dan buatlah percaya sekeliling Anda bahwa Anda benar-benar serius dan juga giat bekerja, dan Anda adalah seorang yang benar-benar dapat bekerja dan sangat berarti buat perusahaan Anda. Berpikirlah positif dan tetap harus semangat seperti itu. Oke. Nah, untuk keuangan tidak perlu cemas ya, tak perlu cemas lah atau berlebihan, karena untuk keuangan di sini juga standar. Semoga aja akan naik jauh lebih besar. Cuma di sini terbacanya standar, yaitu Eight of Pentacles seperti itu. Nah, lalu untuk asmara yang udah memiliki pasangan, di sini ada Anda diharapkan untuk memaklumi apa yang pasangan Anda tengah lakukan, apa yang kesalahan yang pasangan Anda tengah lakukan saat ini. Yang jelas bukan kesalahan fatal ya, dalam arti kesalahan kecil mungkin. Nah, di sini Anda dituntut juga untuk lebih dewasa menjalani hubungan. Karena apa? Karena di sini Anda yang mengendalikan suatu hubungan. Jadi ketika Anda tidak dewasa, maka dia pun sama seperti itu. Dan pasangan Anda mungkin kurang dewasa daripada Anda, seperti itu. Itu untuk Aries. Aries mempunyai hari baik Selasa ya teman-teman ya. Ini sesi terakhir atau sesi 4 ya, yang membahas masalah zodiak dari Sagittarius, dari Scorpio, Sagittarius dan Capricorn. Oke, sekarang kita langsung aja ke arah Capricorn ya. Capricorn ada kartu Five of Cups, artinya sepertinya akan bulan ini Anda akan sedikit terbebani dengan keputusan besar, guys. Keputusan penting, keputusan yang menurut Anda serius di sebelumnya, di hari atau di minggu sebelumnya kemarin. Dan ini nggak bisa disesali dan jangan pernah disesali, karena Anda harus menjalani dengan semangat ketika semua udah terjadi ataupun semua keputusan Anda telah Anda benar-benar udah ambil, dan ya udah Anda sudah memutuskan suatu hal, maka di sini jangan pernah menyesali. Tapi di sini kalau memang untuk sesuatu yang bisa diubah, mungkin Anda perlu usaha buat mengubahnya ya, dan itu jangan pernah ditunda-tunda. Dan ketika Anda ini nggak bisa diubah, maka keputusan Anda tidak bisa diubah, maka Anda harus menjalani dengan positif, dengan optimis, seperti itu. Nah, terus untuk kesehatan Anda mungkin agak sedikit biasa lah ya. Kalau untuk kesehatan mungkin Anda sedikit terganggu ya, cuman nggak parah juga, biasa. Lebih ke arah radang, batuk, terus seperti pusing kepala, seperti itu aja. Dan ini adalah Five of Cups yang dari Scorpio, Sagittarius ya, Sagittarius. Nah, betul, Scorpio tadi kita bahas ya. Oke, Scorpio, kita tadi bahas Scorpio. Nah, jadi untuk itu, untuk Scorpio, untuk masalah-masalah akan suatu hal yang Anda ambil ataupun Anda putuskan di masa-masa sebelumnya, baik entah masalah kerja ataupun tema
persahabatan atau teman. Yang jelas ketika apa yang Anda putuskan kemarin, hanya apa yang Anda lakukan kemarin, hanya dan suatu keputusan yang Anda ambil, langkah yang Anda ambil yang menurut Anda kemarin cukup tepat, tapi ternyata di sini bisa dibilang kurang tepat ya, karena Anda sendiri kurang nyaman dan cukup terbebani akan keputusan-keputusan tersebut kayak gitu. Tapi dijalani aja ya guys ya, dijalani dengan optimis, positif aja. Dan karena jika memang bisa diubah, mungkin Anda harus segera mengubah. Cuman kalau memang sudah terlanjur dan tidak bisa diubah, maka jalani dengan positif dan optimis. Seperti itu kalau untuk Scorpio ya. Kesehatan seperti tadi, kesehatan agak terganggu sih biasa. Lalu untuk untuk single ya, untuk untuk yang belum punya pasangan, ini untuk asmara ya. Nah, untuk yang lagi belum memiliki pasangan, mungkin Anda tengah bingung akan suatu hal pilihan suatu pasangan. Gue pengen pilih yang mana ya, gue pilih yang ini atau yang itu ya. Nah, kalau untuk satu pilihan sebenarnya itu kembali kepada diri Anda sendiri, dan lebih baik jangan buru-buru untuk memutuskan sesuatu. Dikoreksi dulu bagaimana ya, karena apa? Karena ketika Anda memilih antara keduanya, berarti itu artinya Anda memiliki dua rencana Anda untuk saat PDKT. Jadi itu nggak masalah guys, karena apa? Karena sebuah hubungan itu adalah suatu penentuan untuk masa depan. Jadi benar-benar koreksi dulu dan hati-hati dulu mana yang benar-benar tulus dan mana benar-benar dewasa dan serius untuk Anda. Seperti itu deh. Jangan pernah mengecewakan satu sama lain. Jangan pernah mengecewakan keduanya. Dalam arti mengecewakan keduanya dalam arti memilih dengan satu bahasa ataupun memilih dengan cara yang menyakitkan seperti itu. Maksudnya jangan seperti itu gitu ya. Dan Anda harus benar-benar memilih untuk ini karena sebuah pilihan yang harusnya Anda lebih menentukan, karena ini untuk benar-benar ke depan banget kayak gitu, ke arah masa depan ya kalau untuk pilihan. Nah, itu untuk keuangan baik-baik aja sepertinya. Untuk keuangan lumayan baik lah ya. Dan untuk yang sudah memiliki pasangan, untuk Scorpio ini ada Five of Cups dan juga Four of Cups. Artinya adalah suatu dukungan dan juga suatu support dari Anda. Itu sangat dibutuhkan untuk pasangan Anda. Jadi jangan pernah meninggalkan ketika dia tengah berjuang atau tengah menghadapi sesuatu. Dan di sini dia sangat benar-benar membutuhkan support dari Anda, karena dengan keadaan dia yang bisa dibilang kalau bagi dia mungkin sangat-sangat serius ingin mendapatkan benar-benar butuh support dan juga dukungan ya. Itu untuk Scorpio. Dan Scorpio ini kalau bisa Anda sebagai pasangan, Anda harus benar-benar tetap mendukung dan juga support apapun yang dijalani oleh pasangan Anda ataupun yang dihadapi oleh pasangan Anda, karena ini serius loh guys, dan ini bukan hal yang mudah atau gampang, karena ini memang benar keadaan yang cukup benar-benar butuh support seperti itu kayak gitu ya guys ya. Itu untuk Scorpio. Dan hari baik Scorpio adalah bisa dibilang hari baiknya Kamis dan juga Sabtu. Untuk memutuskan sesuatu atau yang lain itu adalah hari Kamis dan juga hari Sabtu. Oke, kita lanjut ke tadi Scorpio ya. Kita lanjut ke Sagittarius teman-teman. Ya, untuk Sagittarius saya punya kartu Two of Swords dan Queen of Wands. Yang itu satu-satu yaitu ketika Two of Swords artinya adalah suatu permasalahan yang tengah Anda hadapi di bulan ini. Sepertinya Anda jangan pernah merasa sendiri ya guys. Karena apa? Karena banyak support dari teman kalian, dari saudara atau dukungan dari kanan kiri kalian. Dan di sini jangan pernah merasa sendiri. Karena apa? Karena di sini Anda memiliki mungkin Anda beruntung memiliki satu teman atau sahabat ataupun saudara yang akan support Anda. Dan di sini jangan benar-benar jangan merasa sendiri. Karena apa? Karena di sini Anda sangat galau dan juga benar-benar butuh
apa ya, butuh seorang untuk baik saran, baik untuk hiburan ataupun nasihat seperti itu, ataupun berbagi pengalaman. Nah, yang jelas pada intinya menghilangkan mengisi waktu kosong Anda. Karena apa? Karena ketika kita memiliki satu permasalahan dan ketika waktu kosong kita pasti berpikir jauh lebih dalam lagi dengan masalah tersebut. Maka di sini ada jangan merasa sendiri. Karena apa? Karena teman-teman Anda, sahabat Anda, mungkin saudara Anda di sini bisa dibilang dia akan menyupport Anda dan dia akan terus ada di samping Anda seperti itu. Dan jadi libatkan sahabat, teman atau saudara, dan juga libatkan Tuhan untuk semua permasalahan Anda agar semua berjalan dengan baik seperti itu. Kesehatan normal, nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan untuk kesehatannya. Nah, untuk cinta ataupun love di sini, kalau untuk cinta ataupun love, nah untuk yang single ya, untuk single di sini sepertinya Anda memilih untuk apa ya, untuk menikmati apa ya, kesendirian Anda dulu. Dalam arti mungkin Anda tidak memilih untuk apa ya, memilih untuk sendiri dulu, memilih untuk membenahi diri dulu, dan memilih untuk mengatur diri sendiri dulu seperti itu ya. Nah, dan untuk pasangan Anda, untuk yang memiliki pasangan, jangan dengarkan suatu perkataan atau ucapan seorang, baik teman, saudara maupun saudara atau teman dari pasangan Anda, karena ini bisa berakibat fatal untuk hubungan Anda. Seperti itu guys ya. Dan hari baik di sini untuk Sagittarius. Ya, untuk Sagittarius, Anda memiliki hari baik Senin dan juga Selasa. Dan itu hari baik, yang dimaksud hari baik adalah untuk memutuskan sesuatu hal, untuk start ataupun memulai hal-hal yang ingin Anda mulai, ataupun hal yang telah Anda rencanakan seperti itu. Dan jangan ragu, jangan pernah ragu guys. Nah, untuk karir di sini Anda sepertinya baik-baik aja, dan Anda harus lebih bersyukur. Karena apa? Karena mungkin untuk karir ini ada pencapaian lebih dari kinerja atau kerja keras Anda selama ini, seperti itu. Itu untuk Sagittarius ya guys ya. Untuk Sagittarius itu memiliki tanggal 22 November sampai 21 Desember seperti itu. Oke, next kita ke Capricorn. Oke, untuk Capricorn memiliki Capricorn memiliki tanggal 22 Desember sampai 19 Januari dan memiliki elemen tanah, guys. Nah, lalu untuk Capricorn ini ada di sini ada untuk disarankan untuk lebih sabar, disarankan untuk lebih tenang. Karena apa? Karena mungkin ada baik teman ataupun atasan ataupun bawahan ataupun keluarga saudara Anda ini akan katakanlah akan terjadi suatu kayak contohnya kayak seperti rembukan ataupun ngumpul bareng gitu guys ya, dan bulan ini. Dan di situ mungkin ada satu perkataan yang yang dimaksud adalah satu bercanda. Cuma di sini untuk hal yang bercanda itu mungkin hati Anda dan juga pikiran Anda menerima candaan tersebut ya, itu cukup cukup menyakitkan lah ya, katakanlah tersindir juga lah ya, cukup menyakitkan seperti itu. Dan ini dan ketika itu terjadi Anda harus membuang jauh-jauh pikiran atau baper seperti itu, karena ini hanya sebenarnya ini hanya bercanda guys ya, seperti itu, walaupun itu menyakitkan sebenarnya kayak gitu. Nah, terus untuk bulan ini ya, untuk bulan ini sepertinya Anda harus sedikit mengurangi makanan yang berlemak guys, karena di sini Anda lebih ke arah radang dan juga arah batuk mungkin ya, seperti itu akan menyerang Anda di bulan ini seperti itu. Untuk cinta ataupun couple, untuk yang single ya, yang belum pernah pasangan nih maksudnya nih. Nah, keberanian Anda nih ada di sini, Anda akan mendadak ataupun akan memiliki suatu nyali yang lebih dari biasanya untuk mengatakan sesuatu hal yang ingin Anda katakan terhadap seseorang. Dan itu mungkin jangan pernah ragu ya guys. Ayo sebelum semuanya terlambat, mungkin lebih baik Anda katakan di bulan ini. Itu untuk Capricorn. Oke, lalu yang untuk yang udah memiliki pasangan atau couple,
Nah, di sini untuk couple yang udah pasangan, usahakan buat Anda tuh cobalah buat lebih seimbang buat dia, imbangi sikap dia dan juga jangan pernah egois atau menang sendiri. Di sini tergambar bahwa Anda cukup egois di sini dan juga sangat itu sebenarnya sangat banyak banget penolakan dari pasangan Anda. Namun ini nggak bisa dikatakan, namun bisa hanya mungkin ketika pasangan Anda bilang iya, mungkin bisa dipikirkan lagi bahwa banyak banget hal-hal yang dia bilang iya, yang dia bilang setuju, namun dalam hati dan juga pikiran dia tidak seperti apa yang dia katakan, seperti itu. Nah, terjadi penolakan. Nah, penolakan ini penolakan ini tuh digambarkan dengan suatu sikap ataupun bahasa tubuh dia, dan mungkin Anda harus lebih memahami trait dari pasangan Anda seperti itu. Dan untuk Capricorn hari baiknya adalah Jumat dan juga Rabu. Nah, seperti ini. Dan gue ulang lagi, untuk Capricorn adalah lahir tanggal 22 Desember sampai 19 Januari. Nah, itu jadi kalau kalian misalkan seperti yang gue bilang tadi ya, bahwa ketika Anda mencari di video ini, nyari zodiak Anda, ketika tidak ada, Anda bisa scroll di atas ini ataupun next atau brief di bawah ini ya guys ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa gue minta dukungan kalian buat subscribe, buat like, buat komen, buat share, supaya teman-teman Anda, supaya Anda juga tidak ketinggalan video terbaru dari kami, seperti itu. Jadi tetap semangat, jangan pernah memiliki satu pesimis ya, tetap optimis dan jangan pernah mudah menyerah dengan satu keadaan gitu. Nah, gue lanjut untuk Capricorn di sini. Nah, sepertinya seperti yang bilang tadi, sepertinya udah habis ya untuk Capricorn ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi apapun yang Anda jalani, sedikit pengalaman aja, apapun yang Anda jalani di sini, semua orang ketika Anda mengalami suatu hal yang cukup berat, suatu permasalahan yang cukup keras untuk Anda, di sini jangan pernah patah semangat, jangan pernah berpikir pesimis. Karena apa? Karena sebuah perjalanan, suatu masalah yang besar, kegagalan yang besar, dan kegagalan yang berkali-kali, itu adalah proses di mana Anda akan menuai suatu kesuksesan, proses di mana Anda akan mendapat suatu pencapaian yang terbaik dari sebelumnya. Karena apa? Karena gini, semua hal yang besar itu tidak ada yang langsung diawali dengan hal yang langsung besar. Kenapa guys? Gini guys, jadi suatu hal keberhasilan, pencapaian atau hal yang besar itu tidak langsung besar guys, namun melewati masa-masa, yaitu pertama adalah benih kecil, tumbuh, proses dan besar. Nah, untuk Anda saat ini, jika Anda sekarang tengah menjalani sesuatu atau masalah, jangan pernah berpikir negatif ataupun mundur, jangan pernah menyerah dan juga jangan pernah pesimis dengan apa yang tengah Anda kerjakan sendiri guys ya. Nah, tetap semangat. Dan yang paling penting sebuah permasalahan ataupun hal apapun itu jangan pernah mengandalkan diri sendiri guys. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Nah, yang dimaksud jangan pernah mengandalkan diri sendiri itu artinya adalah libatkan Tuhan di setiap permasalahan Anda. Ketika Anda melibatkan Tuhan di segala permasalahan Anda, insya Allah semuanya akan lancar dan semuanya akan baik-baik aja. Tapi kalau kita hanya terdiam dan hanya mengandalkan kemampuan kita, maka kita juga pasti belum pasti akan suatu keberhasilan tersebut. Jadi apapun masalah yang Anda jalani, libatkan Tuhan di setiap permasalahan Anda, seperti itu. Jadi oke, sekian dari gua. Sekian dari video gua untuk hari ini. Ini adalah sesi keempat dan ini adalah sesi terakhir dari zodiak 1 sampai 12. Bisa dibilang Aquarius sampai Capricorn, seperti itu. Oke guys, buat kalian yang baru gabung sama gua, jadi jangan lupa subscribe. Gue minta dukungan buat kalian. Gue minta dukungan dari kalian buat subscribe, buat like, buat share dan juga komen. Share ke teman-teman Anda supaya teman Anda juga tahu apa yang Anda ketahui, supaya teman-teman Anda juga mengerti apa yang Anda mengerti, dan juga supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue.
Oke, kalau gitu gua pamit dari sekarang sesi terakhir. Sesi 4 dari zodiak terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam santun, salam sahabat, dan salam Om Swastiastu.